Kau harus menyembunyikan diri sampai keadaan menjadi reda. Hanya warna kulit dan peradaban mereka yang berbeda dengan kita. Mengapa begitu benci pada Inlander? Jangan! Minum, supaya kamu lebih cepat mati. Ya hamil, Papa. Hah? Kisah berawal ketika seorang pemuda bernama Pengku melawan para anak buah dari Tuan Tanah, Jan Pieter Slotering. Tapi aku tidak bisa menahan diri, Pak. Menahan diri itu penting, Pengku. Melawan besi tidak bisa dengan sapu lidi. Akibat kejadian tersebut membuat khawatir Pak Kromo, tetua desa sekaligus bapak angkatnya Pengku. Kau harus menyembunyikan diri. Pergilah. Percayakan semuanya padaku. Pemuda gagah ini pun akhirnya menuruti nasihat bapak angkatnya itu. Walau dengan berat hati, ia harus meninggalkan Pak Kromo dan adiknya Rinem. Sementara itu di Ondermening, nampak Jan Pieter berbincang dengan gadis cantik bernama Johanna, putri dari Spilman yang baru datang dari Holland. Hanya warna kulit dan peradaban mereka yang berbeda dengan kita. Bahwa aku belum lama berada di Netherlands, India, hingga tak tahu keadaan yang sesungguhnya dengan negeri ini. Tak jauh dari mereka, terlihat juga Spilman yang sedang menjamu Pan Laan, salah seorang petinggi Hindia Belanda. Menir Pan Laan berniat mengangkat Jan Pieter untuk menggantikan Spilman yang akan segera pensiun. Bagaimana dengan tugasmu, Jan? Lancar? Semuanya beres, ya. Bagus. Onderneming ini kuserahkan padamu, Jan. Perbincangan mereka pun terhenti. Dua anak buah Jan Pieter ini berlari tergopoh-gopoh menghampirinya. Tuan Besar Sinyo, desa Uni, mereka berontak, Tuan Besar. Aduh, biung. Rupanya mereka melaporkan perlawanan Pengku yang tanah desanya diminta oleh Tuan Tanah Belanda ini. Inlander di desa Uni rupanya harus dikasih pelajaran untuk membereskan persoalan ini sekarang. Tak menunggu lama, Jan Pieter lalu membawa para anak buahnya mendatangi desa Wuni. Suara letusan dari bedil membuat para penduduk lari bersembunyi ketakutan. Namun mereka tak berdaya di bawah ancaman dan akhirnya dikumpulkan di hadapan menir Belanda ini, termasuk Pak Kromo dan Rinem. Suara letusan bedil yang berkali-kali terdengar oleh Pengku yang berada di hutan sekitar desa. Ia pun segera beranjak pergi. Kom, mana pendudukmu yang berani melawan onderneming? Pecutan keras mencabik wajah Kromo hingga ia tersungkur. Aku bertanya, di mana? Dia sudah pergi ke hutan. Bohong! Karena tak mendapatkan jawaban yang memuaskan, menir Belanda ini menghujamkan timah panas ke tubuh tetua desa tersebut. Bapak! Rinem menangis histeris sembari memeluk tubuh ayahnya. Jan Pieter menghampiri dan langsung menjambak rambut gadis tersebut. Jadi kau anak Kromo, Langtu Simen, ya Tuan! Bawa perempuan ini!
Kedua tangan Rinem pun diikat dan ia pun dibawa pergi oleh tuan tanah bengis ini. Di meja makan terlihat wajah Johanna sedikit cemberut di hadapan Jan Pieter. Ia kesal mendengar cerita pria tersebut yang baru saja menghabisi tetua desa siang tadi. Cerita Menir tadi menurut begitu benci pada Inlander. Tiba-tiba muncul Pengku yang melepaskan anak panahnya. Johanna dan ayahnya berlindung di bawah meja makan. Papa, Beberapa centeng berusaha meringkus Pengku. Ia pun menghadapinya dengan tangan kosong. Sebuah hantaman keras mengenai Pengku. Jan Pieter langsung menodongkan pistolnya. Minggir semua. jangan! Dengan cepat Pengku menghampiri Johanna dan langsung menyanderanya. Semua orang tak berkutik mendengar ancaman Pengku. Kemudian ia membawa gadis cantik tersebut masuk ke dalam hutan. Johanna yang cerdas meninggalkan jejak dengan menanggalkan sebagian yang melekat di tubuhnya agar para pencarinya bisa mengikuti jejak yang ia tinggalkan. Benar saja, tak lama kemudian jejak yang ia tinggalkan ditemukan oleh Narto Simin. Tuan Besar Sinyo, ini. Di mana kau dapatkan ini? Di situ Tuan Besar Sinyo. Besok pagi kita lanjutkan. Ayo pulang. Keesokannya mereka pun kembali memasuki hutan. Jan Pieter mendengar teriakan Johanna yang meminta tolong. Ayo ikut aku. Pengku yang mengetahui bahwa Menir Belanda bersama para anak buahnya mendekat, lalu ia mengintai dari balik batu besar. Sesaat kemudian, dengan tenaga yang kuat, ia mencoba mendorong batu raksasa tersebut untuk menghalau orang-orang yang mengejarnya. Batu besar itu pun menggelinding dari atas bukit dengan cepat menerjang beberapa anak buah Menir Jan Pieter. Awas, bangsa itu ada di sana. Pengku yang mengintai dari balik semak-semak nampak bersiap-siap dengan senjata panahnya. Satu anak panah dilepasnya dan mengenai target. Dengan cepat kembali ia melepaskan beberapa anak panah yang menerjang para anak buah Jan Pieter tersebut. Bangun. Tembak. Kepaket itu ke arah sana. Baik, Tuan. Mereka pun lalu membalasnya dengan menembaki Pengku, namun luput mengenainya. Panah menancap di mata Jan Pieter. Ia mengerang kesakitan. Narto Simin yang kalap lalu menembaki Pengku. Tuan saya, Tuan Sinyo. Setelah berhasil memukul mundur Jan Pieter dan para anak buahnya, Pengku lalu membawa Johanna ke tempatnya. Tubuh gadis itu pun diikat dengan tambang yang kuat. Ia pun lalu naik ke atas pondok dan menarik tubuh Johanna dari atas.
Pengku lalu membaringkan tubuhnya tepat di dekat pintu. Joanna yang masih diliputi rasa takut lalu menyenderkan tubuhnya di pojokan. Pagi pun menjelang, Joanna terbangun dan terlihat Pengku membawa setan dan pisang dari hutan. Pengku lalu melahap pisang bawaannya itu, diikuti tatapan Joanna yang penuh rasa kesal. Untuk apa kau membawaku kemari? Aku bicara padamu. Pengku tak mengubris ocehan gadis cantik ini. Ia nampak cuek dan terus melahap pisang tersebut. Aku tahu kau mengerti yang dimaksud dengan mandi. Aku tak bisa begini terus-menerus. Aku butuh mandi di air sungai, danau, kolam, atau apa saja. Joanna pun bertambah kesal. Ia tendang kulit pisang itu dan Pengku pun tetap membisu. Kau memang jorok. Kau mungkin tak memerlukan mandi selama hidupmu. Tapi aku butuh mandi. Kau tidak tuli, jadinya kau pasti mendengar. Bicaralah. Tanpa banyak omong, Pengku lalu membopong tubuh ramping Joanna dan membawanya ke sebuah air terjun. Aku bisa jalan sendiri. Lepaskan. Lepaskan. Ya. Lepaskan, aku bisa jalan sendiri. Lepaskan. Joanna meronta-ronta, tapi Pengku malah melemparkannya ke dalam air yang jernih tersebut. Beberapa saat kemudian, Joanna tak tampak dan membuat Pengku bingung. Pengku melompat ke dalam air. Ia menyelam mencari-cari gadis Belanda tersebut. Ia hanya menemukan robekan pakaiannya saja. Rupanya Joanna bersembunyi di balik bebatuan dan melarikan diri. Noni! Noni! Joanna terus berlari menghindari Pengku, namun ia terjelembab, kakinya tersangkut. Di balik semak-semak terlihat beberapa orang yang kurang bersahabat mengintainya. Kawanan tersebut langsung menyergap dan membaringkan tubuh Joanna. Gadis cantik ini pun berteriak meronta-ronta. Pengku muncul pada saat yang tepat. Ia langsung melayangkan pukulan dan meraih tubuh Joanna. Sebuah cakar menggores lengan kanannya. Pengku kemudian membalas pada lawan yang lainnya. Kembali goresan cakar lawannya mengenai lehernya. Pengku menghujamkan pukulan keras. Satu persatu kawanan ini pun menemui ajalnya. Pengku yang terluka dan tenaganya kehabisan nampak kelelahan. Joanna pun lalu menghampiri pemuda tersebut dan memapahnya memasuki ke sebuah goa.
Pengku pun lalu dibaringkan di antara sela-sela bebatuan. Ia merasakan dahaga yang luar biasa. Johanna berusaha memberikan minum dari kedua tangannya, namun air tersebut habis sebelum sampai ke mulut Pengku. Johanna lalu merawat luka-luka di tubuh Pengku dengan tumbuhan-tumbuhan yang ia ketahui khasiatnya. Tak hanya itu, ia juga belajar mencari sumber makanan untuk mereka berdua. Aku tidak bisa berburu sepertimu. Tadi ada kucing hutan menolongku. Ia menubur kelinci ini. Ketika ia akan memakannya, aku datang dan aku mengaum. Semakin lama, kebersamaan mereka berdua pun kian semakin akrab. Pengku mengajari cara bertahan hidup di hutan liar, sedangkan Johanna mengajarinya cara menulis dan membaca yang benar. Y-O Y-O-H-A N-N-A. N-N-A. Nah, sekarang coba baca semuanya. Noni. Repot punya murid setolol ini. Kehidupan Pengku dan Johanna di tengah hutan yang hanya berdua itu semula saling benci, tapi kemudian lambat laun mereka saling mengerti dan simpati. Jangan takut, aku ada di sini. Cuma geledek. Benih-benih cinta di antara keduanya pun mulai bersemai. Setelah melewati beberapa peristiwa, hubungan Pengku dan Johanna semakin erat dan mencapai puncaknya saat Johanna merasa mual dan muntah-muntah. Johanna yang mengetahui dirinya hamil lalu memberitahukannya kepada Pengku. Mereka pun berdua nampak semakin bahagia. Kau akan menjadi seorang papa. Ayah. Sudah 2 bulan ini aku tidak. Hingga suatu saat Johanna memberanikan diri untuk mengungkapkan keinginannya bertemu kembali dengan ayahnya. Tapi bagaimana kalau demi masa depan cinta dan anak, kita berusaha keluar dan bebas untuk hidup layak bermasyarakat? Johanna terus berusaha meyakinkan kepada Pengku agar mau menemui ayahnya. Sampai akhirnya Pengku luluh demi cintanya kepada Johanna. Setelah kurenungkan beberapa hari, rasanya aku bisa memahami perasaanmu. Aku penuhi keinginanmu. Jadi kita keluar dari hutan ini. Sementara itu, Jan Peter yang kini sudah menjadi direktur tak mau meneruskan pencarian Johanna, dan ini membuat Spillman sangat kecewa. Jadi kau lupakan cacat matamu. Kau lupakan juga anakku Johanna untuk jabatan direktur. Jaga mulutmu, Milis Spillman. Aku bisa memecatmu. Silakan Tuan Direktur Ondernemo. Aku tidak akan pernah menjadi budak maskapai. Itulah bedanya antara aku dan kamu. Esoknya, sepasang kekasih ini pun memulai perjalanan jauhnya. Mereka harus melewati lebatnya hutan rimba sampai akhirnya sampai di sebuah bukit. Mereka melihat sebuah pondok. Pengku dan Johanna mengendap-endap dan berhati-hati menghampiri pondok kosong tersebut. Apa itu?
Mereka pun telah bersepakat Johanna yang akan menemui ayahnya, sedangkan Pengku akan menunggu di pondok tersebut. Johanna yang menyamar dengan berpakaian seperti penduduk setempat memasuki pabrik perkebunan dengan hati-hati. Namun ia tak menyadari salah satu centeng mengikutinya sampai di halaman kantor. Johanna akhirnya pun bertemu dengan ayahnya. Ia lalu menceritakan semua peristiwa yang dialaminya bersama Pengku. Papa harus menolongnya. Ia tidak jahat. Ia tidak bersalah. Sekarang di mana Pengku? Ia menunggu di tepi hutan, di bekas rumah Pak Kardo. Di balik jendela, centeng yang tadi mengutipnya mendengarkan semua cerita Johanna, lalu melaporkannya kepada Narto Simin. Jadi dia sendiri? Siapkan orang-orangmu. Cepat! Baik, Tuan Sinyo. Jan Peter yang mengetahui hal ini lalu segera membawa semua centeng dan anak buahnya yang lain untuk mengepung dan menangkap Pengku. Dari atas bukit, mereka mengarahkan moncong senjatanya ke arah pondok di mana Pengku bersembunyi. Letupan senjata yang ditembakkan dan desingan peluru menghujani pondok. Pengku berusaha berlindung dari terjangan timah panas tersebut. Yo! Yo! Anak panah yang dilontarkan dari busurnya mengenai target satu persatu. Dan hampir saja mata Jan Peter yang sebelah terkena panah lagi. Mereka lalu merangsek dan menyerang Pengku. Satu persatu ia bisa menghabisi para anak buah Jan Peter tersebut. Narto Simin pun tak mau ketinggalan. Dengan kedua senjatanya, ia malah mengenai kawannya sendiri. Semua para centeng bayaran ini pun tak mampu menghadapi Pengku. Tersisa Panijo yang maju dan menerjang Pengku. Naas hujaman senjata Panijo malah mengenai Narto Simin yang langsung sekarat. Tembakan Jan Peter mengenai lengan Pengku. Sinyo Belanda ini lalu mencabut pedangnya. Sabetan-sabetan pedang bisa dihindari Pengku. Johanna berlari ke arah keduanya dan saat bersamaan tubuh Jan Peter pun tak bernyawa lagi setelah dilempar dari atas bukit. Johanna menghampiri tubuh Pengku yang penuh luka. Ia lalu memeluk dan menciumi pemuda desa tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung terus channel Bas Film 74 untuk menghadirkan film-film nostalgia yang tak terlupakan. Sampai jumpa. Salam jadul, mantap.